warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sulia, sarjana pendidikan, guru profesi. Pada saat ini melakukan tugas tindak rencana lanjut yang dimana yang tugas fasilitator. Nah, jadi di sini tugas ini kami sudah laksanakan di SMP Negeri 9 Palu. Terima kasih. Dan selamat pagi Bapak Ibu yang hormat. Saya sebagai calon fasilitator, kami ada tugas rencana tindak lanjut. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini kami perhatikan di sini supaya kita bisa tahu semua apa rencana tindak lanjut nanti ke depan. Yang satu lagi Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Sunata dan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya boleh hadir pada saat ini untuk menyampaikan materi yang akan saya bawakan. Nah, di sini saya mengambil judul program saya yaitu Gelora yang slide pertamanya. Ya, tugas rencana tindak lanjut saya adalah rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan pendekatan Sport Education Model (SEM) biasa dibilang ya. Di sini judul program yang saya ambil yaitu Gelora, gerak, efektif, lokomotor, optimal, aktif dan kreatif, yang mana jalan, lari dan lompat di SMP Negeri 9 Palu. Lanjut. Ya. Di sini sudah ada latar belakangnya. Sport Education itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pembelajaran secara lengkap dan kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang memberikan dampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim sesuai bakat dan minatnya, seperti berperan menjadi pemain, supporter, pengamat, wasit, manajer, pencatat skor, analisis pertandingan dan komentator dan sebagainya. Dalam hal ini, murid dibebaskan untuk memilih peran mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan dalam kegiatan gelora. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan tentang taktik, strategi yang mereka pilih, ya, dalam aturan permainan. Jawab ya. Program ini akan memperkuat kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan suara, pilihan, kepemilikan murid ya, memberdayakan murid saat program sekolah dilaksanakan dan evaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan. Latar belakangnya adapun kegiatan SEM yang dilaksanakan di SMP Negeri 9 Palu adalah Gelora, yaitu lomba keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari dan melompat sesuai hasil diskusi dengan KBS ya. Yaitu KBS kita kan namanya memang Matau Sanggani ya. Jadi dari hasil interview pengamatan dengan murid terkait tingginya minat mereka terhadap lomba gerak lokomotor serta hasil identifikasi aset yang ada di SMP Negeri 9 Palu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lomba gerak Gelora seperti lapangan, alat, sumber dana dan minat murid. Lanjut. Tujuan program. Nah, tujuan program di sini yang pertama terwujudnya murid yang berakhlak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, murid dapat mengalami situasi kompetensi secara langsung. Yang ketiga, belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Yang keempat, pemahaman murid tentang olahraga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan, penguatan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman berperan sesuai dengan. Lanjut, berikutnya. Di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang diharapkan, capaian pemahaman tentang aturan lomba jalan, lari dan lompat. Kedua, pengembangan keterampilan individu. Ketiga, pemahaman teknik jalan, lari
SEM ini memang sangat bagus yang kita terapkan, terutama memang dalam pembelajaran juga kita bagus diterapkan kepada siswa untuk materi SEM ini. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang pertama itu struktur program dan mitra dalam KBS adalah kokurikuler, murid yang selanjutnya ini kan kokurikuler. Nah, murid yang terlibat dibagi 3 kelompok, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Waktu kegiatan pelaksanaan di akhir semester sebelum gelar karya 4 atau 5 ya. Penanggung jawab kepala sekolah lalu S atau singgani yang menjadi lokomotor fasilitator komunitas praktisi mendandatkan sejawat terkait publikasi live streaming akun media sosial sekolah. Berikut wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelasnya. Lanjut. Ya, ini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Nah, ada 4 kapasitas kelas. Lanjut. Ya, rencana evaluasi. Nah, di sini rencana evaluasi terdapat 7 tahapan. Nah, di dalam 7 tahapan implementasi SEM ini adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua umpan balik, yang ketiga refleksi guru, yang keempat evaluasi kinerja tim, yang kelima evaluasi penerapan konsep, yang keenam mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, yang ketujuh lanjut evaluasi tadi itu di atas evaluasi manajemen kelas dan waktu. Terus lanjut ya tantangan, ya, kemungkinan tantangan yang kita hadapi dalam membentuk SEM ini dalam kegiatan tersebut. Nah, ada tantangan pengelolaan waktu yang terutama terus faktor alam atau cuaca, terus manajemen tim, terus motivasi peserta, terus evaluasi dan umpan balik, dan keterlibatan orang tua dan atau komunikasi. Ya, lanjut. Di sini ada solusinya. Yang pertama penjadwalan yang efisien, yang kedua penundaan kegiatan apabila cuaca buruk, yang ketiga menggunakan pendekatan positif, yang keempat komunikasi terbuka dan segera menangani konflik, yang kelima memberikan umpan balik. Lanjut. Iya, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas pendengarannya sudah mendengarkan. Siapa tahu ada yang memberikan masukan dan materi ini, atau ada yang dapat menanggapi atau bagaimana, bertanya. Ada? Oke, dan kalau tidak ada yang bertanya, ada Tika? Oke, Tika. Ibu Ika tadi sudah memberikan untuk tanggapan bahwa apakah materi SEM ini bisa dilakukan di mata pelajaran lain kolaborasi. Nah, justru ini materi ini memang yang kemarin saya pada saat ikut materi ini awalnya saya blank sebenarnya materi ini. Ternyata setelah saya pelajari ternyata memang bagus. Apapun kegiatan apa yang kita lakukan itu kalau kita menggunakan SEM ini semuanya terarah. Ya. Jadi kalau dalam proses pembelajaran materi SEM ini yang kita kolaborasikan ke dalam, sebenarnya kita sudah kolaborasikan. Nah, yang pertama dalam kita kan menggunakan seperti siswa, contoh ya, siswa yang kita pakai sebagai tutor sebaya. Yang kita sudah pakai seperti itu. Nah, jadi di dalam kelompok itu kan kita sudah mempercayakan mereka untuk membuat apa lakukan seperti kalau IPA, ya IPA
Apa? Membuat apa kemarin? Nika? Apa kemarin yang ada praktek? Nah, semangka. Nah, listrik. Nah, di situ kan sudah ada Ibu kita sudah membentuk siswa ini untuk membuat satu kelompok. Dan di situ mereka menunjukkan mereka punya kemampuannya mereka dalam membuat hal itu. Nah, jadi materi STEM itu sudah ada sebenarnya yang kita lakukan selama ini kita pembelajaran. Cuma kita tidak tahu apa istilahnya. Kita tidak tahu apa istilahnya. Ternyata pada saat saya ikut materi ini pada saat pembelajaran kemarin, ternyata seperti inilah. Sama halnya dengan kita buat gelar karya. Sangat bagus sekali kalau STEM ini yang kita buat, yang kita lakukan. Dari mulai pembentukan gambarnya, apanya, semua jadi kita semua ada. Iya. Jadi seperti ini yang kita terapkan juga dalam pembelajaran kita lebih bagus sekali. Iya. Berarti pembelajaran STEM ini koordinasi antara pembelajaran dan proyek. Iya, memang proyek ini. Iya, proyek ini. Memang kolaborasi ini antara kooperatif dengan proyek. Dan proyek apa yang dihasilkan? Nah, ini sudah yang tadi. Jadi dari tujuan programnya sampai capaiannya itu, jadi kita tahu toh. Jadi apa yang akan dicapai dari proyek ini itu toh. Judul program, terus yang berikut latar belakang itu tadi saya sudah paparkan. Latar belakang, terus apa tantangan, terus apa solusi, terus apa. Oke? Ya, bisa dipahami kalau sudah. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti presentasi saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita materi ini, dan kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan berkolaborasi dengan kami. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepsek yang sudah setia mendampingi kami dalam pemaparan ini di gedung ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.